Ini untuk pakannya ayam batik, kita ada Azolla yang udah dimasak sama nasi sisa sama bekatul, tinggal diaduk-aduk jadi adonan ya, terus kita kasihkan ke ayam langsung. Pakan yang tadi ya Azolla, nasi sisa sama bekatul kita masukkan ke wadah pakannya, kemudian kita berikan ke ayam. Selap ini ya ayamnya makan pagi. Ini ayam batik atau ayam batik Itali ya, warnanya putih kayak gini. Ini masuk ke ayam hias, sama kayak ayam kate ya, gedenya kecilnya kayak ayam kate, jadi porsi makannya nggak sebanyak ayam kampung. Ini untuk menambah variasi di kebun, jadi tidak hanya memelihara ayam kampung untuk konsumsi, tapi kita memelihara ayam hias, salah satunya ayam batik Itali ini untuk variasi kebun, supaya nanti hasil yang didapat dari beternak ayam dengan pakan dan perawatan yang sama, kita menghasilkan lebih banyak variasi untuk produk yang akan kita jual ya. Ya teman-teman, kembali lagi di Marwah Channel. Channel ini membahas tentang apa yang kami lakukan di peternakan dan pertanian kami dari hulu sampai hilir, dari mulai proses pembuatan pakannya sampai ke penjualan hewannya kayak gitu ya. Ini alasan kenapa kok kami masih pelihara ayam selain ayam kampung ya. Sebelahnya ini ayam kampung, pembesaran untuk pejantan ya. Dan ini ayam hias, salah satunya ayam batik. Ini tadi terjadi insiden ya, sobek di kebun. Nah ini kenapa kita pelihara ayam hias, tidak fokus ke ayam kampung untuk menghasilkan telur dan dagingnya, serta konsumsi yang lain seperti bulu itu ya. Nah untuk produk-produk tersebut kita bisa hasilkan dari ayam kampung, satu jenis aja ayam kampung. Tapi karena kami ingin variasi produk yang berbeda, jadi kami pelihara ayam hias, salah satunya adalah ayam batik Itali ini. Nanti kita juga akan nambah lagi untuk jenis ayamnya, tapi ini baru proses pembuatan kandang ya. Ini progres di awal tahun 2025 ini, ayam batik Itali ini. Nah, ayam batik Itali ini selain variasi produk untuk di kebun, kita tahu ya untuk ayam hias itu harganya lebih tinggi daripada ayam konsumsi. Meskipun penjualannya juga tidak segampang ayam konsumsi, ada kelebihan dan kekurangan sendiri antara ayam hias dan ayam konsumsi ya. Untuk ayam konsumsi sendiri penjualannya cukup mudah. Hampir semua masyarakat sekitar itu suka dengan daging ayam kampung kayak gitu. Tapi kalau ayam hias kayak gini, itu penjualannya hanya ke teman-teman yang pecinta ayam hias kayak gini. Jadi untuk dipotong juga sayang, dagingnya kecil juga untuk ayam hias yang ini, ayam batik ini, karena kayak ayam kate ya, kecil ya. Terus telurnya juga nggak sebanyak ayam petelur atau ayam Arab itu, walaupun tubuhnya hampir mirip besarnya. Nah ini untuk kelebihannya itu di harga dan keindahan ya. Keindahan bulunya cukup indah. Nah lihat ya, itu ada batik-batiknya putih kayak gitu, bercorak hitam. Ini jantannya ada jenggernya ini ya. Nah ini jantan, betinanya 2. Nanti kita akan tambah lagi nanti di bulan-bulan besok lah insya Allah, nanti sama bikin kandangnya yang baru. Nah ini kemarin dapat dari Mbak Riri, itu ya, itu 2 betina dari daerah Klaten, dekat-dekat sini. Nah kelebihannya itu ya, untuk ayam hias, untuk ayam kampung itu kelebihannya kita bisa panen telur yang enggak fertil, dagingnya, bulunya. Nah kelebihan kita variasi ini, semakin banyak ayam di kebun semakin banyak hasilnya. Oh iya, tadi kita itu ya kasih makan ayam
dengan azolla dan bekas nasi kayak gini. Kenapa kita pakannya selalu beda-beda? Kalau teman-teman lihat di short kami ya, video short, video pendek, itu kenapa pakannya beda-beda? Kita kasih pakan ayamnya dari limbah-limbah rumah tangga, karena kita berawal dari pemanfaatan limbah rumah tangga, kita jadikan pupuk, kita jadikan pakan ayam, pakan cacing, pakan ulat. Nah, salah satunya adalah pakan ayam. Jadi pakan ayam ini dari limbah rumah tangga dan limbah pasar, serta yang kita usahakan seperti azolla dan lemna minor kayak gitu ya. Kemudian tambah bekatul dari hasil penjualan telur maupun anakan ayam, kita jual untuk beli bekatul ya kayak gitu, untuk tambahan makan mereka. Kemudian juga kita tanam kencur kunyit jahe untuk sebagai herbalnya mereka, atau kuteja kalau teman-teman lebih sering dengarnya ya. Nah ini ada minumnya, kita pakai ini ya. Nah ini air minum, lebih mudah dikontrol untuk pembersihannya dan lebih murah untuk harganya ya, cuma 2000 kayak gini. Nah mungkin itu ayam, kenapa kita produksi ayam, kita pelihara ayam hias kayak gini ya. Tadi ayam hias itu memiliki kebutuhan yang sama dengan ayam konsumsi seperti ayam kampung kayak gitu ya, tapi memiliki produk ayam yang bukan lebih sih, yang berbeda. Jadi kebutuhannya sama, cara perawatannya sama untuk hariannya, dan semuanya hampir sama. Kemudian produknya itu berbeda, jadi memiliki produk tambahan. Untuk kebutuhan ayamnya, pakannya sama seperti ayam kampung. Jadi kita memelihara ayam hias itu bukan ayam hias yang mahal maupun ayam hias yang susah perawatannya. Kita pilih ayam-ayam hias yang mudah ya, seperti batik Itali, batik Kanada, kemudian ayam Poland, kemudian juga ayam kate gitu ya, yang mudah perawatannya dan harganya juga affordable untuk kantong masyarakat di pedesaan. Kemudian kandangnya itu mirip dengan ayam kampung, bahkan lebih kecil ya. Ayam kampung itu untuk indukan kami di ukuran 1,5 kali 3 meter, tapi untuk ayam batik, ayam kate itu bisa 1,5 kali 2 meter, tapi di tingkat 2, jadi di rak atas bawah, bisa untuk satu kelompok indukan untuk ayam batik ini sebenarnya 4 betina 1 jantan kayak gitu. Jadi kita bisa punya 2 kelompok untuk ayam kate maupun ayam batik Itali dan batik Kanadanya. Kemudian kebutuhan air juga sama, air bersih. Kotak untuk bertelur juga sama, tarangan ya kalau di Jawanya. Perlindungan dari predator, yaitu kandang yang terbuat dari besi ya. Kalau teman-teman daerah teman-teman tuh banyak predator seperti ular, musang dan lain-lain. Kemudian kesehatan itu seperti cahaya matahari yang masuk, kemudian juga sirkulasi udara, kemudian mudahnya kotoran ayam itu terserap. Kalau kami biasanya pakai liter, tapi kandang yang tadi itu kandang sementara ya, karena kandangnya belum jadi. Kita masih progres untuk pengembangan. Nanti insya Allah habis lebaran tahun ini udah siap untuk kita buka kebunnya untuk umum ya. Untuk tanah yang kering itu untuk liter ya, bisa untuk liter. Kalau di bawah bisa pakai tanah yang kering, kalau di atas bisa pakai box. Nanti kita akan tunjukkan mungkin di video berikutnya untuk kandang ayam yang udah jadi. Kemudian kawan, jadi ayam dipelihara nggak sendiri supaya dia bisa bertelur dan menghasilkan anakannya. Untuk kawannya betina 4 atau 5, jantannya 1 untuk ayam kate ataupun ayam batik. Untuk ayam kampung itu betinanya 10, jantannya 1. Udara yang segar tadi sudah masuk ke kesehatan. Untuk produknya itu, untuk ayam kampung itu daging, telur, pupuk, karena kotorannya bisa jadi bercampur dengan liternya, kita bikin jadi pupuk. Kemudian uang hasil penjualan daging, telur dan pupuknya. Kemudian bulunya juga bisa dimanfaatkan. Tenaga kerjanya kita bisa bikin kandang ya kayak gini ya bentuknya. Nah kayak gini kita taruh di atas rice bed ataupun tempat yang mau kita bikin banyak rumputnya atau kita menghilangkan hamanya. Nanti ayam akan memakan gulmanya, pengendali gulma dan hama traktor ayam gitu ya.
Tapi produk untuk ayam hiasnya kita bisa jual anakan ayam hiasnya dengan harga yang lebih tinggi. Kalau ayam kampung biasanya cuma di harga 4.000 sampai paling mahal kalau di sini saya jual itu 10.000, itu udah paling mahal untuk anakannya. Mahal banget malah itu. Tapi kalau untuk ayam hias itu anakannya bisa berkali-kali lipat. Baru bertelur aja itu udah laku sekitar 25.000 untuk ayam batik Italia dan batik Kanada. Kalau Poland itu lebih mahal lagi, itu lebih berkali-kali lipat dibanding dengan ayam kampung ya. Ya kayak gitu. Itu untuk diversifikasi produk ayamnya. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan tentang kenapa kok kita juga pelihara ayam hias, berbeda dengan teman-teman lain yang melakukan integrated farming tapi hanya fokus pada ayam kampung. Itu untuk menjawab pertanyaan teman-teman kenapa kami juga pelihara ayam hias, tidak fokus ke ayam petelur atau ayam kampung untuk diambil produk ininya aja yang di sini gitu ya. Semoga bermanfaat dan mungkin itu bisa diambil pelajarannya ya. Kita berbeda bukan berarti bersaing ya, kita tetap sama-sama ingin memajukan pertanian Indonesia.